Halo, jumpa lagi dengan saya Kak Hasdar. Untuk BTCLS series, kita belajar tentang head trauma, trauma kepala. Trauma kepala atau capitis merupakan penyebab utama kematian akibat trauma. Trauma kepala disebabkan benturan pada kepala baik langsung maupun tidak langsung. Secara klinis, dilihat adanya gangguan kesadaran. Tindakan pernafasan jalan nafas, pemberian oksigen yang adekuat, dan mempertahankan tekanan darah yang cukup untuk perfusi otak dan menghindarkan terjadinya cedera otak sekunder merupakan pokok-pokok tindakan yang sangat penting untuk keberhasilan kesembuhan penderita. Triase dapat dimanfaatkan guna mengetahui berat tidaknya cedera yang dialami. Nah, jadi untuk rujukan penderita cedera kepala itu yang paling penting tindakannya untuk tenaga medis, informasi yang akan kita transfer kepada rumah sakit, yaitu yang pertama adalah ada informasi usia, jenis kelamin, kejadian cedera, status neurologis atau GCS termasuk komponen dan waktu penilaiannya, cedera penyerta, hasil pemeriksaan diagnostik terutama CT scan dengan bone window jika ada dan jika dilakukan, jika tidak apa-apa. Jadi yang terpenting adalah beberapa informasi tersebut. Nah, kalau mengetahui namanya lebih bagus lagi. Pokoknya yang harus kita pindahkan atau kita transferkan informasi penting itu agar memudahkan pasien itu dilakukan tindak selanjutnya. Untuk anatomi dan fisiologi nanti teman-teman bisa memperdalam ilmunya ya. Ini sekadar gambaran saja. Di kulit kepala terdiri dari 5 lapisan atau disebut biasa scalp. Yang pertama ada kulit, yang kedua adalah jaringan penyambung, yang ketiga jaringan ikat yang berhubungan langsung dengan tengkorak, yang keempat jaringan penunjang longgar, dan kelima perikranium. Untuk mendalami ini kalian harus belajar sendiri gitu ya, tentang anatomi. Nah, untuk di bagian tulang kepala atau kranium itu ada juga terdiri kalvaria atau atap tengkorak dan basis kranium atau dasar tengkorak. Jadi beberapa hal ini kalau cuma didengarin itu agak susah untuk mengetahui anatomi fisiologi. Nah, kalau di otak, jika terjadi trauma capitis, cenderung terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Ini yang paling sering digadang-gadang sebagai penyebab yang paling fatal ya. Tekanan intrakranial terdapat dalam keadaan konstan. Jika terjadi peningkatan yang cukup tinggi, hal ini mengakibatkan turunnya batang otak yang akan berakibat kematian. Trauma atau kerusakan di kepala dapat karena cederanya bisa langsung atau cederanya itu cedera yang terjadi di kemudian, atau ada yang primer ada sekunder. Kalau cedera otak sekunder itu disebabkan oleh keadaan hipovolemia, hipoksia, hiperkarbia, dan hipokarbia. Kerusakan otak sekunder harus dihindari karena akibat dari di atas dapat mengakibatkan udem otak atau pembengkakan otak, iskemia otak, dan infak otak. Berapa sih normalnya tekanan intrakranial? Yaitu 10 mm raksa, 10 mmHg. Yang tidak normal jika lebih dari 20 mmHg, dan yang lebih berat lagi jika sudah 40 mmHg. Semakin tinggi tekanan intrakranialnya, semakin buruk prognosisnya. Jadi tekanan intrakranial ini jika naik itu dapat menimbulkan konsekuensi yang mengganggu fungsi otak dan tentunya mempengaruhi pula kesembuhan penderita. Kenaikan tekanan intrakranial tidak hanya merupakan indikasi adanya masalah serius dalam otak, tetapi justru sering merupakan masalah utama. Trauma kepala. Klasifikasi trauma kepala. Klasifikasi trauma kepala berdasarkan atas mekanisme trauma kepala. Jadi mekanismenya itu dibagi atas cedera kepala tumpul dan tembus. Adanya penetrasi selaput dura menentukan apakah suatu cedera termasuk cedera tembus atau cedera tumpul. Contoh untuk cedera tumpul seperti kecelakaan mobil
motor, jatuh, atau pukulan benda tumpul. Untuk cedera kepala tembus disebabkan peluru atau tusukan. Selanjutnya, klasifikasi trauma kepala berdasarkan atas beratnya cedera. Setiap penderita yang cedera kepala untuk mengetahui berat tidaknya harus dinilai dengan penilaian akan tingkat kesadaran yang umum digunakan adalah Glasgow Coma Scale atau GCS. Masih banyak teman-teman kita, teman-teman medik, jika ditanyakan berapa GCS-nya itu tidak tahu berapa. GCS itu harus kita asah untuk mengetahui tingkat kesadaran penderita. Klasifikasi trauma kepala berdasarkan dengan nilai GCS itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama, GCS 3-8 itu menandakan orangnya sedang koma atau cedera kepala berat. GCS 9-12 menandakan cedera kepala sedang, dan GCS 13-15 menandakan cedera kepala ringan. Hal ini juga masuk di beberapa soal ujian kompetensi, dan ada teman kita yang menjawab GCS 1, dan itu mustahil karena GCS yang paling terbawa adalah 3. Klasifikasi trauma berdasarkan atas morfologi cedera. Setiap korban dengan cedera kepala haruslah melakukan tahap pemeriksaan CT scan untuk menentukan lokasi cedera dan tindakan selanjutnya yang harus dilakukan. Berdasarkan morfologi cedera dapat dibagi menjadi fraktur kranium dan lesi intrakranial. Jenis trauma kepala. Berdasarkan pendarahannya, trauma kepala dibagi menjadi fraktur tengkorak atau patah tulang tengkorak, di mana untuk tengkorak ini ada namanya fraktur kalvaria untuk atap tengkorak apabila tidak terbuka. Jika untuk otak tersebut atau tengkorak tersebut memerlukan perhatian segera jika otak tersebut sudah kontak langsung dengan dunia luar, atau bisa dikatakan tengkoraknya terbuka. Yang lebih penting adalah keadaan intrakranial. Jadi yang kita bahas tadi ya, maksudnya kalau untuk cairan-cairan otak itu ketika dia meningkat itu akan mengakibatkan banyak yang ujung-ujungnya parah seperti itu. Terus selanjutnya untuk jenis trauma kepala ada namanya commotion cerebri. Pada commotion cerebri tidak didapatkan adanya kelainan anatomis otak, hanya berupa gangguan fisiologis. Dapat terjadi kehilangan kesadaran sebentar, namun setelahnya kesadaran kembali pulih sempurna. Penderita tersebut tetap dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan observasi selanjutnya apakah ada kemungkinan cedera yang lain. Jenis trauma kepala selanjutnya namanya contusio cerebri. Pada contusio cerebri terjadi adanya gangguan anatomis struktur otak mulai dari pendarahan hingga kerusakan aksonal. Jenis trauma kepala selanjutnya yaitu pendarahan intrakranial yang terbagi atas 3, yaitu pendarahan epidural, pendarahan subdural, dan pendarahan intracerebral. Kita lanjut ke materi selanjutnya, kriteria trauma kepala berdasarkan kondisi cedera. Pendarahan intrakranial memerlukan penanganan segera, khususnya pada pendarahan epidural karena ancaman herniasi otak. Berdasarkan kondisi cederanya, trauma kepala dibagi menjadi 4 kriteria, yaitu yang pertama, simple head injury. Kriteria GCS 15, tidak mengalami pingsan, tidak terdapat defisit neurologis, CT scan normal, tidak didapatkan amnesia. CT scan yang dimaksud yaitu CT scan pada kepala. Yang kedua, cedera kepala ringan. Kriterianya di GCS 13-15, pingsan kurang dari 10 menit, tidak didapatkan defisit neurologis, CT scan kepala normal, terdapat amnesia kurang dari 24 jam. Yang ketiga, cedera kepala sedang. Kriterianya GCS 9-12, pingsan lebih dari 10 menit sampai dengan kurang dari 6 jam atau sama dengan 6 jam, terdapat amnesia lebih dari atau sama dengan 24 jam sampai kurang lebih dari atau sama dengan 7 hari. Yang selanjutnya cedera kepala berat. Kriterianya GCS 3-8, pingsan lebih dari 6 jam, terdapat defisit neurologis,
CT scan kepala abnormal, amnesia lebih dari 7 hari. Selanjutnya kita masuk ke penilaian kesadaran. Penilaian kesadaran dilakukan dengan pemeriksaan Glasgow Coma Scale atau GCS. Dari mana kita mengetahui angka-angka dari GCS tersebut? Contohnya tadi ada GCS 15, GCS 13 sampai 15, GCS 3 sampai 5, itu dari mana? Yang pertama, ada 3 respon dalam GCS. Yang pertama, respon buka mata. Ada yang spontan dengan nilai 4. Ketika kita melihat pasien dan dia spontan membuka mata, nilainya 4. Perintah verbal, Pak, coba buka matanya. Langsung dia buka mata, itu nilainya 3. Ketika dia nyeri, baru dia membuka mata, itu nilainya 2. Dan jika tidak merespon, itu nilainya 1. Selanjutnya di respon motorik. Ketika dia mengikuti perintah, Bapak coba gerakan tangannya, itu 6 nilainya. Mengetahui letak rangsang nyeri, Pak, Bapak tadi tabrakan, lalu tangannya patah. Nyerinya di bagian mana ya Pak? Ketika dia mengetahui letak rangsang nyerinya, itu nilainya 5. Atau ketika kita merangsang, Pak, kalau aku pegang ini, nyeri nggak? Dia meringis, aduh. Nah, itu juga nilainya 5. Fleksi terhadap nyeri. Fleksi terhadap nyeri ketika dia merespon, contohnya. Kita memegang bagian nyeri lalu dia menangkis dengan tangannya, itu bisa juga. Itu dinyatakan dengan nilai 4. Fleksi abnormal. Fleksi abnormal atau dekortikasi ketika dia memanjangkan tangannya atau merespon dan itu ada keadaan yang tidak normal. Nilainya 3. Ekstensi atau deserebrasi itu nilainya 2. Dan tidak ada respon, itu nilainya 1. Selanjutnya ke respon verbal. Jika orientasinya baik dan bicara, itu nilainya 5. Dia mengaku namanya siapa, dia tabrakan dan dia mengetahui kronologisnya seperti apa, bicara dengan kita dengan baik, itu semua nilainya 5. Sedangkan kalau dia disorientasi waktu dan tempat, itu nilainya 4. Contohnya, aku ini di mana ya? Aku tabrakannya kapan ya? Seperti itu. Kata-kata yang tidak tepat, itu nilainya 3. Contoh, saya mau min seperti itu. Sebenarnya dia mau minum, tapi dia nggak minang. Saya mau minong, seperti itu. Pokoknya tidak tepat lah. Pegri, harusnya dia pergi. Pegri kau. Itu nilainya 3. Suara yang tidak berarti, dia cuma iya saya. Pokoknya dia kayak mengigau, tapi kita tidak tahu apa igauannya, itu nilainya 2. Dan respon nilainya 1. Jadi sisa menggunakan tabel itu, kita sudah mengetahui berapa total trauma skor dari tiap-tiap respon. Contohnya, dia merespon buka mata. Ketika kita diberikan pasien, lalu kita melihatnya spontan membuka mata, nilainya 4. Lalu ketika dia mengetahui letak rangsang nyeri untuk respon motorik, nilainya 5. Itu berapa sudah? 9 ya. Setelah itu untuk verbalnya, dia disorientasi waktu dan tempat. Dia tidak tahu lagi di mana. Sekarang tanggal berapa? Sekarang hari apa? Aku di mana? Seperti itu nilainya 4. Jadi totalnya 9 tambah 4, GCS-nya itu total skor 13. Sedangkan jika GCS 13 itu masuk keadaan di cedera kepala ringan. Tanda lateralisasi. Selain daripada GCS, tanda lateralisasi ini juga merupakan salah satu penilaian. Contohnya untuk pupilnya, dia isokor atau anisokor. Diameter pupil normal 3-4 mm. Perbedaan antara kiri dan kanan lebih dari 1 mm dianggap anisokor. Refleks cahaya langsung dan tak langsung kiri dan kanan sama. Makanya ketika ada pasien yang tidak sadarkan diri, petugas medis langsung merespon di pupil dengan cara menyenter matanya. Ketika dia memberikan refleks, kita bisa memberikan penilaian dari situ.
Motorik. Dilakukan perangsangan pada kedua lengan dan tungkai dibandingkan antara sisi kiri dan kanan. Waspadai adanya cedera otak sekunder dari penilaian tanda lateralisasi ini. Nah, jadi ada dua teknik ya yang dilakukan. Selanjutnya ada pengelolaan. Pada fase pra rumah sakit atau sebelum kita bawa ke rumah sakit, tidak banyak yang kita lakukan. Tidak banyak yang dapat kita ketahui. Hanya saja yang penting kita perhatikan, yaitu primary survey, lakukan pemeriksaan dan penanganan airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Selanjutnya, secondary survey, inspeksi keseluruhan kepala termasuk wajah. Adakah laserasi? Adakah darah? Atau adakah cairan seperti darah yang bercampur cairan otak dari lubang hidung dan telinga? Palpasi keseluruhan kepala termasuk wajah. Apakah fraktur? Laserasi dengan fraktur di bawahnya. Inspeksi semua laserasi kulit kepala, jaringan otak, fraktur tengkorak depresi, kotoran. Selanjutnya pemeriksaan mini neurologis dan menilai GCS, seperti yang saya bahas tadi. Pemeriksaan vertebra cervicalis, palpasi adanya rasa pegal atau nyeri dan pakaikan kolar. Kolar ini maksudnya neck collar ya. Neck collar yang untuk menstabilkan di leher agar kita aman dengan kecurigaan adanya fraktur servikal. Pemeriksaan foto ronsen vertebra cervicalis, proyeksi lateral bila perlu. Penilaian luasnya cedera dan reevaluasi secara kontinu, observasi tanda-tanda perburukan. Apa kesimpulannya? Otak tersimpan di dalam kranium yang kaku. Cedera kepala apapun yang menyebabkan pembengkakan atau pendarahan di dalam kranium akan mengakibatkan kompresi otak yang dapat mengakibatkan kerusakan neurologis yang permanen bahkan kematian. Penilaian terhadap penderita trauma kepala dimulai dengan tingkat kesadarannya. Petugas harus mencurigai adanya cedera intrakranial jika menemukan penurunan tingkat kesadaran dan mengambil langkah-langkah intervensi. Trauma kepala akan dapat mengakibatkan cedera mulai dari konkusio sampai pendarahan intrakranial yang mengancam jiwa. Pendarahan pada wajah dan scalp serta fraktur akan berhubungan dengan potensi cedera otak. Transportasi harus dilakukan dengan cepat dengan posisi kepala ditinggikan. Fasilitas yang tepat adalah rumah sakit yang dapat memberikan pertolongan definitif terhadap cedera kepala dan otak. Untuk di trauma kepala, jika ada definisi yang tidak diketahui, bisa cari di Google. Silahkan belajar sendiri. Ini untuk meningkatkan pengetahuan kita sendiri ya. Bab ini selesai. Bye-bye.